ada yang menantang Abah Menel yang bernama Kang Oman yang punya channel Cilegon Squad. Kopi dulu kopinya toh. Mana nih yang merasa sakit? Ya penasaran dengan orang-orang yang merasa sakit. Enggak usah pakai tasbih yang harus harganya mahal. Menyiapkan ini. Enggak usah dengan apa. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abah Menel dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga cepat sukses. Dan bagi yang belum kenal, maka saya akan perkenalkan diri. Nama saya biasa disebut Abah Menel dari Cilegon, Banten. Jadi saya dapat laporan dari tim kreatif tim kreatif Abah Menel bahwa ada yang menantang Abah Menel yang bernama Kang Oman yang punya channel Cilegon Squad. Aduh, anak kemarin sore itu mah. Seperti apa wajahnya Kang Oman yang punya channel Cilegon Squad? Ini dia. Ingat, dalam video ini saya akan tantang itu yang namanya Abah Menel Wong Ciriu. Ngawur anak kemarin sore itu ya, untuk masih satu daerah, masih sama Cilegon Banten. Kalau orang luar bilang Banten Kulon. Jadi begini pemirsa, kalau saya amatin, si Kang Oman ini tidak bisa mencermati konten-konten Abah Menel ya. Jadi yang Abah Menel tantang itu, yang saya kritik-kritik itu para praktisi abal-abal ya, paham? Jadi yang saya kritik dengan Abah Menel itu para praktisi abal-abal atau praktisi bobol ya. Jadi karena sekarang ini banyak yang berkedok ulama, berkedok ustadz, ya kan, menjadi praktisi abal-abal atau bobol untuk mengelabui orang. Macam-macam caranya. Ada yang pakai merek delima nyala, ternyata merek delimanya dari toko online. Beli 80.000 atau 100.000 dijual jutaan. Itu baru hajar sama Abah Menel mah, kritik terus. Ada lagi seperti apa, Kiprana Lewu katanya bisa masukkan jin ke dalam botol. Alah, saya tidak percaya. Abah Menel juga tidak percaya Kiprana Lewu bisa masukkan jin ke dalam botol. Abah Menel sedikit tidak percaya kalau tidak ada bukti. Mungkin bisa di sana melakukan, tapi di hadapan Abah Menel belum tentu bisa. Ya. Dan ini pemirsa nih, yang namanya Kang Oman nih. Kami coba samperin atau coba tantang itu yang namanya Abah Menel Wong Ciriu, yang sering koar-koar di YouTube. Ya, yang katanya ilmunya tinggi, ilmu kebal, debus, terus katanya rambutnya nggak bisa dipotong. Nah, dalam hal ini saya penasaran juga nih dengan yang namanya Abah Menel. Ya mungkin beberapa hari terakhir ini saya sudah mencari informasi juga ya. Beliau ini tinggalnya di mana? Abah Menel ini apakah? Nah itulah pemirsa. Itu yang namanya Kang Oman yang punya Cilegon Squad, yang punya channel Cilegon Squad. Jadi pemikirannya itu dangkal, dia itu tidak bisa mencermati konten-konten Abah Menel. Ya, kalau memang dia memang hebat, harusnya dia tahu apa yang saya pakai. Harusnya dia tahu apa yang ada di dalam Abah Menel. Perhatikan baik-baik ya. Buat Kang Oman Cilegon Squad,
yang punya channel Cilegon Squad gak usah nantang-nantang Abang Menel gitu, apalagi sampai beradu ilmu. Orang menebak Abang Menel juga belum tahu. Nih buat kawan ya, untung ini masih satu daerah ya dari Cilegon Banten. Kalau bukan nanti saya teruskan lebih lanjut nih. Jadi yang namanya Kang Oman Cilegon Squad ini, dia itu ilmunya ilmu wiridan, ya, ilmu wiridan. Kang Oman ini dia tidak memakai benda-benda pusaka atau jimat-jimat atau benda-benda mistik yang lain ya. Jadi Kang Oman ini ilmunya ilmu wiridan, amalannya luar biasa. Oke, saya akui Kang Oman ini lumayan karena hampir ada kesamaan dengan Abang Menel. Dia tidak menggunakan keris, benda-benda pusaka atau jimat-jimat atau mantra-mantra yang lain, atau jejawakan ya, bahasa sini jejawakan. Jadi saya rasa ini sangat mudah karena masih satu daerah ya. Satu daerah itu sangat mudah untuk diluluhkan, karena Abang Menel tidak mau berlanjut lama atau keras, karena ini adalah menyangkut harga diri satu daerah, yaitu wong Cilegon Banten. Jadi setelah Abang Menel amati, ternyata si Kang Oman Cilegon Squad ini sering dikritik dengan para komentator atau netizen, sering diadu dengan Abang Menel, suruh melawan Abang Menel untuk menantang Abang Menel. Benar nggak? Ayo ngaku Kang Oman. Tarik sis. Smoking. Ayo sayang. Bye. Jadi itulah para pemirsa yang kemarin ya, apa pagi itu ya, saya lihat dari tim kreatif juga itu, Bah ini ada yang menantang Abah. Saya perhatikan, sebenarnya Kang Oman ini orangnya baik dan ilmunya juga lumayan ini. Saya rasa Kang Oman ini tidak takut dengan yang namanya santet. Auranya sudah terbaca dari sini. Untuk PD-nya, percaya dirinya dengan keilmuannya, Kang Oman ini tidak takut dengan santet. Sepakat sependapat dengan Abang Menel. Kalau saya amati dari konten-konten Kang Oman Cilegon Squad ini, si Kang Oman ini sering mengkritik Bang TIJ. Paham? Jadi selisih paham dengan Abang Menel. Beda. Ya. Dan Abang Menel dengan Bang TIJ juga beda. Artinya, kenapa Kang Oman ini sampai diadu dengan Abang Menel? Karena mengkritik Bang TIJ. Yang katanya Bang TIJ mengkritiknya berlebihan. Seperti itu. Kalau Abang Menel itu mengkritik orang itu tidak terlalu sampai dasar, terkecuali orang itu yang saya kritik tidak terima, baru panjang dengan Abang Menel. Apalagi yang saya kritik itu Gus abal-abal, praktisi abal-abal, praktisi bobol, ya, Gus dobol. Itu yang saya bahas. Paham? Jadi kalau buat mencari Kang Oman tidak susah Bang Menel itu, apalagi masih daerah sini. Tinggal cetek anak buah cari, langsung ketemu. Jadi sebenarnya Kang Oman ini
sampai menantang Abah Menel ini karena ada tekanan dari para netizen. Untung orang sama-sama orang sini ya, Banten Kulon. Sebenarnya ada tekanan, hanya ada tekanan saja dari netizen diadu-adu dengan Abah Menel. Karena paham netizen ini, Abah Menel ini artinya sepakat dengan Bang TJ untuk mengkritik praktisi bobol, praktisi abal-abal. Cuman bedanya Abah Menel tidak terlalu berlebihan. Mudah-mudahan dari kritikan Abah Menel ini 1 atau 2 atau 3 konten bisa sampai kepada mereka yang saya kritik. Mudah-mudahan dari kritikan itu dia mulai mereda. Saya tidak ingin menggogoi terlalu dalam, kecuali mereka tidak terima, baru saya bongkar semuanya. Bila perlu saya hadapkan orangnya, saya undang resmi untuk pembuktian. So, beberapa orang yang saya kritik, yang merasa sok hebat, yang mendatangi dukun santet, tidak terima dengan Abah Menel, akan saya undang. Saya akan undang resmi sini untuk pembuktian. Bila perlu akan saya sumpah dia untuk berbicara kebenaran. Paham? Jadi Abah Menel mengkritik orang itu hanya untuk nasihat atau mengingatkan. Abah Menel itu sama, bukan orang baik, bukan orang benar, tidak merasa baik, tidak merasa benar. Karena saya juga sebagai manusiawi, tepatnya salah dan dosa itu, tapi saling mengingatkan itu hal yang wajar. Karena mereka itu YouTuber, dia menyediakan kontennya untuk publik. Jadi hal yang wajar kita kritik karena dilihat dengan jutaan orang. Masa orang yang benar, yang berdakwah melalui jalur-jalur keislamannya, masa Abah Menel harus mengkritik? Ya salah Abah Menelnya. Tapi kalau mereka berdakwah mengatasnamakan agama dan ternyata dakwahnya itu dibaluri dengan kepentingan pribadi atau dengan ketenaran, ternyata settingan. Pas ditanya itu settingan bukan, nggak mau jawab, sombong dia. Sombongnya di mana? Setiap dia itu bikin konten langsung saya komen. Punten permisi Bang, Pak Ustadz, itu dukunnya dukun asli apa dukun palsu? Mohon dijawab dengan jujur, dengan hati yang jujur, dengan keimanan. Tolong jawab pertanyaan saya. Sampai sekarang, bahkan saya melalui IG-nya, saya pertanyakan, tidak dijawab. Bahkan sampai ada WA-nya pun juga sama. Ustadz Nasihin, sampai saya pura-pura berguru dia, mencari alamat dia, ternyata adanya di Jakarta, di Depok, bukan di Lampung. Memang adanya di Padepokan Lampung, cuma sekarang lagi ke Jakarta katanya. Saya cuma pengen bertanya aja, benar nggak itu dukunnya dukun asli apa dukun palsu? Karena ini banyak netizen yang mempertanyakan hal yang wajar. Sebagai YouTuber menyediakan kontennya untuk publik, dikritik dengan netizen, hal yang wajar itu. Kalau sampai netizen mengkritik itu berarti ada sesuatu. Paham? Masa ulama besar yang berdakwah, siraman rohani untuk para ibu-ibu, ya kan? Masa harus saya kritik? Itu dakwah yang benar, ada jalur-jalurnya. Alasan dakwah dengan cara memburu dukun santet, itu alasan dakwah. Dan ternyata dukun santetnya dukun santet abal-abal, dukun santet palsu, dukun santet yang asli ketawa, mikir, pakai otak. Diketawain mereka itu yang sering berburu-buru
dukun santet itu diketawain sama dukun yang asli itu. Kok ternyata ustadz itu dukun palsu ya? Kok nggak berani sama yang asli? Datang ke Cilegon, cari banyak tuh di Cilegon kalau mau. Katanya punya ilmu penerawangan, coba di Terawang. Ada nggak di Cilegon? Cilegon Banten. Banyak di Cilegon Banten itu dukun beranak, dukun urut, itu yang asli real. Ini mah gerebek dukun santet asal Serang Banten, dukun santet Saketi Banten. Buktikan, tunjukkan dengan Abah Menel mah di hadapan Abah Menel tentang kebenarannya. Mau ngelak, saya suruh bersumpah, saya suruh syahadat, sanggup tidak? Jadi pemirsa sekelasnya Kang Oman ini, saya perhatikan itu tadi dari konten-konten. Ternyata dia itu mendapat tekanan dari hater nggak tahu karena sering mengkritik Bang TJ, sehingga yang namanya Kang Oman ini diadu domba untuk menantang Abah Menel. Tadi udah saya terawang, dia itu yang dipakai itu ilmunya wiridan. Dia juga tidak takut santet karena percaya dirinya dengan ilmunya. Dan Kang Oman juga hampir sepaham dengan Abah Menel, hampir. Karena Kang Oman ini tidak menggunakan benda-benda pusaka atau jimat-jimat atau mantra-mantra dijauhkan. Masih ada lurus jalur Islamnya. Seperti itu kawan. Dan saya perhatikan lagi nih Kang Oman ini di dalam kontennya yang tadi yang menantang Abah Menel itu, dia hanya ingin penasaran dengan Abah Menel, apakah Abah Menel ini menggunakan ilmu hitam sejenis santet atau tenun, teluh, bahasa sininya mah. Dia penasaran dengan Abah Menel seperti itu. Karena tampangnya Abah Menel itu tampangnya memang seperti dukun, seperti preman. Tapi bagi para fanboy Abah Menel yang sudah paham, yang sudah komunikasi dengan Abah Menel, alhamdulillah sekarang jarang komen, paling musyawarah, ngobrol. Jadi pertanyakan tentang ilmu izin Allah dan ilmu ridha Allah. Itu yang sedang dipertanyakan, cuma Abah Menel tidak mau membuka secara publik, khawatir salah paham. Tapi beberapa fanboy Abah Menel sudah komunikasi lewat Instagram Abah Menel. Silakan yang belum berteman dengan Abah Menel, berteman Instagramnya ya, kita sharing. Tapi di beberapa konten Abah Menel ini sudah menerangkan dikit demi sedikit. Makanya kalau mau nonton konten Abah Menel jangan separuh-separuh, karena Abah Menel itu barbar di awal ya, tapi Abah Menel tetap akan menyelipkan nasihat-nasihat untuk sharing mengenai keilmuan. Terima kasih pemirsa. Apabila Abah Menel ada salah-salah kata dari hati Abah Menel yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusiawi itu adalah tempatnya salah dan dosa. Sekali lagi Abah Menel mohon maaf. Dan apabila ada perkataan yang menurut kalian bermanfaat dan menurut kalian itu benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kebenaran, setiap manfaat itu murni hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap suatu kesalahan itu murni datangnya dari Abah Menel pribadi yang sebagai manusiawi yang tempatnya salah dan dosa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, hanya Allah yang punya kekuatan, segala kekuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.